Untuk apa? Minta tolong, dibantu bahan makanan. Orang pun berduyun-duyun datang. Termasuklah yang datang itu ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, yang dulu membuangnya ke dalam sumur. Ya. Fadakhalu alaihi, mereka pun masuk menemui Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Datanglah mereka ke Mesir menemui Nabi Yusuf, karena pemimpinnya saat itu Nabi Yusuf. Fa'arafahum, Nabi Yusuf kenal mereka. Ketika mereka datang, Nabi Yusuf masih hafal wajah saudara-saudaranya satu persatu. 10 orang yang dulu mencampakkannya ke dalam sumur, masih hafal dia semua wajahnya. Oh, ini. Wahum lahu munkirun, sedangkan mereka sudah tak mengenal Nabi Yusuf. 10 orang saudara Nabi Yusuf itu sudah tak kenal dengan Nabi Yusuf. Kenapa tak kenal? Satu, karena saat mereka buang Nabi Yusuf ke dalam sumur, saat itu Yusuf masih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya, dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada subuh ini kita sambung kajian tafsir surah Yusuf. Satu surah di mana Allah taala menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kepada kita secara detail, mulai dari awal perjalanannya sampai nanti akhir kehidupan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, subuh ini kita sambung dari ayat yang ke-58 ya. Surah Yusuf ayat yang ke-58. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Wajaa ikhwatu Yusuf, dan saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir. Ini maksudnya saudara-saudara tiri Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf sudah diberi kuasa di Mesir, menjadi pemimpin dan sukses kepemimpinannya, pada ketika itu terjadi krisis pangan yang luar biasa. Negara-negara jiran Mesir itu mengalami krisis pangan yang sangat berat, sehingga di setiap negeri mereka tidak mempunyai bekal makanan yang cukup ya. Jadi krisis yang paling mengerikan itu krisis pangan. Kalau terjadi krisis pangan, sebanyak apapun duit di kita miliki tak ada gunanya ya. Kenapa? Kalau bahan makanan itu tak ada, duit tak berguna. Nauzubillah. Misalnya Allah Ta'ala buat padi gagal panen seluruh dunia begitu. Nauzubillah ya. Mau sebanyak apapun duit kita, tak ada gunanya. Ya, makanya yang paling mengerikan itu krisis pangan. Makanya kemudian pemerintah kita menggagas swasembada pangan. Dibukalah jutaan hektar sawah di Papua sana untuk mensuplai beras dalam negeri. Mudah-mudahan sukses. Tapi jauhnya minta ampun, di Merauke sana, di ujung Indonesia. Di Riau dah jadi sawit semua, tak ada jadi padi lagi kan. Mungkin di sana lagi lahan yang kosong kan. Dibukalah di sana. Mudah-mudahan sukses.
Karena memang selama ini beras kita masih banyak berasal dari Vietnam, masih banyak berasal dari Thailand. Kalau tiba-tiba terjadi krisis pangan, Thailand misalnya kekurangan beras, nggak akan mau dia ngasih berasnya sama kita. Kami beli dengan harga mahal, tetap dia nggak akan mau. Kenapa? Kepentingan dalam negeri pasti lebih diutamakan. Kalau misalnya tiba-tiba Vietnam mengalami penurunan produksi padinya, nggak akan mau dia ngasih beras ke kita. Nah, pasti diutamakan kebutuhan negeri dia. Maka dengan keluasan negara kita ini sudah semestinya kita swasembada pangan. Mestinya bisa disediakan lahan pertanian khusus untuk sawah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak perlu lagi impor walau sebutir beras pun. Mestinya begitu ya. Tapi selama ini kan kita masih impor beras terus ya kan ya. Dan itu menjadi ladang bisnis bagi mereka yang bergerak di ekspor impor. Banyak didapat duit dari situ. Jadi saat Nabi Yusuf alaihissalam naik menjadi pemimpin, apa yang dimimpikan raja itu benar-benar terjadi. 7 tahun pertama itu 7 tahun yang sangat subur, hasil pertanian melimpah ruah. Ketika itu Nabi Yusuf benar-benar mengamalkan sebagaimana isyarat dalam mimpi raja dulu. Maka semua hasil-hasil pertanian disimpanlah sebanyak-banyaknya, cuma untuk makan saja diambil. Maka ketika datang 7 tahun yang kedua, zaman paceklik, zaman yang sangat susah, hasil pertanian tidak ada, terjadi musim kemarau panjang, maka ekonomi Mesir khususnya soal pangannya itu tetap stabil, bahkan masih berlebih. Maka saat itulah orang-orang luar Mesir pada datang ke Mesir. Untuk apa? Minta tolong, dibantu bahan makanan. Nah, orang pun berduyun-duyun datang. Termasuklah yang datang itu ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yang dulu membuangnya ke dalam sumur. Ya. Fadakhalu alaihi, mereka pun masuk menemui Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Datanglah mereka ke Mesir menemui Nabi Yusuf, karena pemimpinnya saat itu Nabi Yusuf. Fa'arafahum, Nabi Yusuf kenal mereka. Ketika mereka datang, Nabi Yusuf masih hafal wajah saudara-saudaranya satu persatu. 10 orang yang dulu mencampakkannya ke dalam sumur, masih hafal dia semua wajahnya. Oh ini. Wahum lahu munkirun, sedangkan mereka sudah tak mengenal Nabi Yusuf. 10 orang saudara Nabi Yusuf itu sudah tak kenal dengan Nabi Yusuf. Kenapa tak kenal? Satu, karena saat mereka buang Nabi Yusuf ke dalam sumur, saat itu Yusuf masih anak-anak. Anak-anak biasanya wajahnya masih bisa berubah drastis ketika dewasa. Yang kedua, kenapa mereka tak kenal Nabi Yusuf? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu Yusuf. Bayangan mereka Yusuf itu kemungkinan besar sudah meninggal. Kenapa dibuang ke dalam sumur, kemudian ada orang yang ngambil? Ya, kalau nggak mati ya hamba sahaya begitu. Maka mereka tidak mempunyai bayangan bahwa itu adalah Yusuf. Nabi Yusuf kenal mereka, sedangkan mereka tak kenal Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dari sini kita mengambil pengajaran, hati-hati menzalimi orang. Mungkin pada masa ini kita merasa kita kuat, tapi suatu hari tidak menutup kemungkinan orang yang kita pandang lemah, yang kita zalimi hari ini, dia pula yang dikuatkan Allah. Akhirnya kita nanti datang meminta tolong dengannya. Hati-hati ya. Jangan zalimi orang karena kita merasa sekarang kita berharta. Bisa saja suatu hari harta kita itu habis, sedangkan orang yang kita zalimi itu pula yang dititipi Allah Ta'ala harta.
Kalau kita zalim dengan orang hari ini, susah masa depan kita. Ini karena Nabi Yusuf saja orangnya sangat baik. Selain wajahnya yang sangat ganteng, akhlaknya juga sangat baik. Kalau kitalah yang berada di posisi Yusuf ini, bisa saja sudah kita usir itu orang. Ya kan? Coba kalau kita bayangkan, kita yang mengalami apa yang dialami Nabi Yusuf. Dulu saat di kampung dizalimi, diusir, dicampakkan. Lalu kita pun keluar dari kampung itu sukses menjadi orang besar. Tiba-tiba orang yang dulu membuang kita, menzalimi kita datang minta tolong. Kira-kira dengan level kita begini, mudah nggak kita menolong orang tersebut? Pasti tak mudah. Ya, bisa saja baru kita tengok wajahnya itu datang, kita udah usir dia. Kenapa? Ya, jiwa pemaaf kita tidak seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Yusuf memang mempunyai akhlak yang luar biasa, bisa memaafkan mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat 59. Walamma jahhazahum bijahazihim qala a'tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Walamma jahhazahum bijahazihim, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menyiapkan bahan makanan untuk mereka, jadi disiapin satu persatu. Kala lahum kama kala yaqilu li ghairihim, Nabi Yusuf menyukati, menakari bahan makanan untuk mereka sebagaimana dilakukan Nabi Yusuf kepada orang lain. Jadi setiap orang yang datang ke situ itu ditakari sendiri oleh Nabi Yusuf, ya, bersama anggotanya ke dalam karung mereka masing-masing. Gandum dimasukin satu-satu. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menakar, memberi, menyukat untuk orang lain bahan makanan, begitu juga dibuat kepada 10 orang saudara-saudaranya. Jadi ini betapa baiknya Nabi Yusuf itu, bukan cuma menerima mereka, tidak mengusir mereka, malah dibantu. Ya, malah dibantu. Maka dari sini kita perlu belajar, jadilah insan yang pemaaf. Memang tidak mudah, tapi sungguh kemuliaan kita ada pada sikap pemaaf kita. Mungkin saja di masa lampau ada kekecewaan kita dengan orang. Mungkin saja di masa lampau kita merasa terzalimi oleh orang. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Allah, jadilah insan yang pemaaf. Nabi sebut di dalam hadis, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambahkan kepada orang yang memberi maaf kecuali kehormatan. Maka dengan sebab kita memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan beri kehormatan kepada kita. Allah Ta'ala akan muliakan kita. Kita memaafkan orang bukan berarti kita hina. Justru karena kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mending maafkan semua orang yang berbuat salah kepada kita di dunia ini daripada kita mati tanpa memaafkan orang lain. Rugi kita. Kita sering mendengar orang berkata begini, tidak ada maaf bagimu, nanti di akhirat saja kita ketemu. Ngapain? Ya kan? Emang untungnya bagi kita di akhirat nanti dicari-cari itu apa? Enggak ada untungnya. Kalau kita bisa memberi maaf saat di dunia ini, itu jauh lebih besar pahalanya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, salah satu ciri ahli surga itu apa? Wal afina 'anin nas. Memaafkan orang lain. Ya, tidak pendendam. Ya. Dendam itu salah satu sifat yang jelek. Ya.
Maka kalau sikap kita masih dendam, ingin membalas kesalahan, kekurangan, kesilapan, kejahatan orang lain di masa lampau, berarti kita belum mempunyai ciri ahli syurga itu. Karena kata Nabi, salah satu ciri ahli syurga itu wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dulu ketika di Mekah itu kan dibuli. 13 tahun itu Nabi dibuli. Puncaknya Nabi itu hendak dibunuh. Kurang zalim apa coba orang Mekah itu sama Nabi? Ya kan? Bukan main zalimnya mereka dengan Nabi SAW. Semua bentuk kejahatan dilakukan kepada Nabi, dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Pada tahun yang ke-8 Hijriah itu Nabi menguasai Mekah, yang kita kenal dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Apakah ada Nabi balas dendam terhadap mereka? Tidak. Itu orang-orang Mekah sudah ketakutan. Habislah kita ini dibantai Muhammad. Dulu kita jahat dengan dia, sekarang dia sudah menguasai kita. Habislah kita ini dibantai Muhammad. Ya. Kata mereka, hada yaumul malhamah, ini hari pembantaian untuk kita nih. Kata Nabi, tidak, hada yaumul marhamah, ini hari kasih sayang, kata Nabi. Maka tidak ada orang Nabi bunuh. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada mereka, saya tidak mengatakan kepada kalian kecuali apa yang dikatakan oleh Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu Nabi sebut sebagai Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, seorang yang mulia, anak yang mulia, cucu yang mulia, cicit dari yang mulia. Kenapa Nabi Yusuf itu anak Nabi Ya'qub? Nabi Ya'qub itu anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi sebut Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, seorang yang mulia, anak yang mulia, cucu yang mulia, cicit yang mulia. Bagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya saat mereka datang? Dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini pengajaran berharga bagi kita dari sikap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, itu biasa. Maka kalau konsep orang begini, kalau kau baik dengan aku baik dengan kau, tapi kalau kau jahat dengan aku lebih jahat lagi, katanya. Itu belum konsep orang beriman tuh. Kita sering mendengar ungkapan orang demikian kan? Kalau kau baik dengan aku lagi lebih baik dengan kau. Tapi kalau kau tak baik dengan aku lagi lebih tak baik dengan kau. Itu bukan konsep hidup orang beriman. Orang beriman itu bagaimana? Kalau kau baik denganku, aku baik denganmu. Kalau kau jahat denganku, aku tetap baik denganmu. Itulah menunjukkan value orang beriman itu di atas orang yang tidak beriman. Akhlaknya, sikapnya di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka dalam Quran itu kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang mengucapkan kata-kata yang buruk kepadanya, dia tetap jawab dengan kata-kata yang selamat, tak berdosa. Orang mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji dengan dia, tak pernah dibalas dengan kata-kata yang sama. Kenapa? Menunjukkan bahwa nilai dirinya di atas orang tadi. Kalau orang mengucapkan kata-kata kotor dengan kita, lalu kita jawab dengan kata-kata yang kotor, sama kita dengan dia, apa bedanya? Ya kan? Kalau kejahatan orang lain kemudian kita balas dengan kejahatan, sama kita dengan dia. Nggak ada bedanya. Untuk menunjukkan bahwa kita ini ada di atas mereka, keburukan, kesilapan, kezaliman yang mereka lakukan, balas dengan kebaikan. Dan itu tidak membuat kita rugi. Justru itulah yang membuat kita untung dunia dan akhirat. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, selain persilahkan saudara-saudaranya datang, walamma jahazahum bijahazim, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam menyediakan
bahan makanan untuk masing-masing mereka. Mereka datang 10 orang, mereka dapat 10 karung. Satu orang satu karung dikasih. Setelah disediakan semua, maka Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya. Ini dalam keadaan saudaranya enggak tahu bahwa ini Yusuf, tapi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Qala tuni bi akhin lakum min abikum. Dia berkata, bawalah kepadaku saudara seayah kalian. Kalau kalian nanti datang ke sini lagi, bawa saudara seayah kalian. Siapa maksudnya ini? Bunyamin, adik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena ini saudara seayah, beda ibu. Bawa dia ke sini. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bukankah kalian melihat saya sudah memenuhkan takaran bahan makanan untuk kalian? Ini kalian tengok nih, saya penuhkan karung kalian semua nih. Ya. Wa ana khairul munzilin, dan saya sebaik-baik orang menerima tamu. Jadi kita dalam Islam itu diajarkan untuk menerima tamu. Ya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, salah satu tandanya muliakan tamu. Maka kalau tamu datang, ada orang bertamu datang ke rumah kita, walaupun sebetulnya kurang sreg kita dengan ini orang, tetap terima dengan baik, muliakan dia. Kita memuliakan tamu itu bukan karena siapa tamunya. Ini penting. Kita memuliakan tamu bukan karena siapa tamunya, tapi karena Allah dan Rasul yang perintahkan kita untuk memuliakan tamu. Maka jangan beda-bedakan sikap kita saat menerima tamu. Kalau yang datang ini si fulan, penerimaan kita ala kadar begitu. Tapi kalau si fulan yang datang sebagai tamu kita, penerimaan kita pula luar biasa begitu. Itu kita berarti memuliakan tamu dengan melihat orangnya. Sedangkan Allah dan Rasul perintahkan kita, siapapun tamu yang datang ke tempatmu, muliakan mereka. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran. Allah Ta'ala cerita, Allah mengutus 2 malaikat ke rumah Nabi Ibrahim, datang dalam bentuk rupa manusia. Ya, datanglah ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam bertamu. Setelah dipersilakan masuk oleh Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim enggak kenal ini, tamu yang tak dikenali. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim pergi ke belakang menyediakan makanan. Apa makanan yang dihidangkan oleh Ibrahim? Panggang anak sapi yang dipanggang. Padahal ini tamu enggak dikenali. Begitu Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Ini ndak, tamu datang air putih tok yang keluar. Sebahagian ada air putih pun tak keluar. Biar cepat tamu ini pulang, tidak usah kasih minum. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam benar-benar sudah menunjukkan dirinya baik kepada mereka. Oleh karena itu, kalau kalian masih pengen datang ke sini nanti, bawalah saudara seayah kalian itu, yaitu Bunyamin. Itu permintaan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata pada ayat 60, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Ini nada ancaman sedikit dari Nabi Yusuf. Fa illam ta'tuni bihi, jika kalian tidak membawanya kepadaku, kalau kalian tidak bawa saudara seayah kalian itu ke sini, fala kaila lakum, maka tidak ada lagi bahan makanan untuk kalian. Saya sudah enggak mau ngasih lagi bahan makanan untuk kalian. Wala taqrabun, dan jangan dekat-dekat ke saya lagi. Jangan mendekat ke sini lagi. Ini ancaman dari Nabi Yusuf. Intinya Nabi Yusuf ingin, kalau kalian masih pengen nanti dapat bantuan bahan makanan, ya, wajib hukumnya kalian bawa saudara seayah kalian itu ke sini. Yang mana tak lain dan tak bukan adik kandung Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya.
Baik. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ini pun berkata, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, sanurawidu anhu abah, kami akan merayu, membujuk ayahnya untuk membawa dia. Mereka enggak janji, nanti sepulang dari sini kami coba bujuk ayahnya, kata mereka. Kenapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah faham bahwa tidak mudah mereka untuk membawa Bunyamin. Kenapa? Dulu mereka membujuk ayah mereka untuk membawa Yusuf, kemudian Yusuf mereka buang, tak balik ke rumah lagi sampai sekarang. Ini untuk membawa adiknya pasti susah, enggak akan semudah itu dilepas oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, karena sudah pernah gagal. Mereka mengingkari janji. Wa inna la fa'ilun, dan kami pasti akan melakukan itu, kata mereka. Jadi mereka berjanji, kami pasti akan melakukan itu, kami akan bujuk ayahnya supaya diizinkan kami bawa datang ke sini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 62, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ini cara Nabi Yusuf alaihi salam supaya mereka nanti tetap datang. Selain tadi diancam sedikit oleh Nabi Yusuf, kalau kalian tidak bawa saudara seayah kalian ke sini, sudah tidak ada lagi bantuan bahan makanan untuk kalian, dan jangan mendekat lagi ke sini. Ini cara lain, trik yang dibuat oleh Nabi Yusuf, bagaimana supaya saudara-saudaranya ini nanti tetap datang ke Mesir. Wa qala li fityanihi, berkata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam kepada pembantu-pembantunya. Li fityani, fityan itu bentuk jamak dari fata. Fata artinya pemuda. Ya. Pembantunya disebut dengan fityan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam itu memperlakukan pembantu-pembantunya dengan baik. Salah satu bentuk perlakuan baik kepada pembantu itu, panggillah dia dengan panggilan yang terhormat. Ya, ini sama seperti Nabi Musa alaihi salam memanggil pembantunya. Wa idh qala Musa li fatah, kata Allah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahnya. Fatah di situ maksudnya pembantu Nabi Yusuf yang bernama Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Maka dari sini kita belajar, dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada pembantu kita, kepada orang-orang di bawah kita. Salah satu bentuk perbuatan baik kepada mereka itu dengan memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang terhormat. Walaupun dia berada di bawah kita, pembantu kita, pekerja kita, tetaplah panggil dia dengan panggilan yang terhormat. Ya, jangan panggil dia dengan panggilan yang penuh hinaan, apalagi yang bernada merendahkan. Tidak boleh. Jadi salah satu adab yang diajarkan dalam Islam itu memanggil orang, panggillah dia dengan panggilan yang terhormat, yang membuat dia merasa senang. Ya, ini kadang-kadang ada orang namanya bagus dipanggil dengan panggilan yang aneh-aneh begitu. Ya kan? Rasulullah SAW itu bahkan kadang-kadang memilih tidak memanggil nama orang tersebut karena ada menurut Nabi panggilan yang lebih spesial untuk orang itu. Misalnya Nabi memanggil istrinya Aisyah, itu Nabi tidak panggil ya Aisyah, enggak begitu, walaupun namanya Aisyah. Cara Nabi memanggil Aisyah itu antaranya ya Humairah. Ya. Humairah itu putih kemerah-merahan.
karena kulit Aisyah radhiyallahu taala anha putih kemerah-merahan. Maka Nabi panggil begitu, ya Humairah. Tapi tidak harus terlalu jujur. Makanya ada ustaz bercanda, dia bilang karena bininya hitam dia panggil ya Hajarul Aswad, katanya. Maksudnya tetap panggil dia dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan hatinya, ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Begitu juga Nabi Yusuf, para Nabi begitu. Mereka berbuat baik dengan pembantu mereka, salah satunya dengan memanggil mereka dengan panggilan yang terhormat. Wa qala li fityanihi, Nabi Yusuf berkata kepada pembantu-pembantunya, kepada pelayan-pelayannya, ij'alu bida'atahum fi rihalihim, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini, begitu juga orang lain itu datang ke Mesir membawa hasil pertanian mereka seadanya. Ya, apa yang ada itu mereka bawa dengan tujuan untuk ditukar nanti di sana, begitu, dibarter begitu. Tapi untuk mereka ini, kata Nabi Yusuf alaihi salam, masukkan kembali ke dalam karung mereka itu masing-masing barang yang mereka bawa tuh. Artinya nggak diambil. Sudahlah dikasih misalnya gandum, barang-barang hasil yang mereka bawa yang ala kadarkan itu dimasukkan lagi ke dalam karung mereka, masukkan balik ke dalam karung mereka masing-masing. Artinya tidak diambil sedikit pun oleh Nabi Yusuf. Begitulah baiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa sampai begitu dibuat Nabi Yusuf alaihi salam? La'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim. Mudah-mudahan nanti saat mereka sudah kembali ke rumah mereka, mereka buka karung masing-masing, tahu bahwasanya selain mereka dapat bantuan bahan makanan, barang-barang yang mereka bawa juga dikembalikan. Dengan itu diharapkan la'allahum yarji'un, diharapkan mereka kembali ke Mesir lagi. Mungkin kita bertanya, kenapa Yusuf pengen sekali mereka datang ke Mesir lagi? Padahal mereka datang ini kan minta tolong begitu. Kita kalau ada orang minta tolong pengennya sekali saja lah datang, jangan sampai datang kedua kali, kan begitu. Ya kan? Kalau orang hari-hari datang minta tolong terus ngetuk pintu kan nggak nyaman juga kalau kita kan. Ini Nabi Yusuf kalau kita lihat dari ayat yang tadi itu pengen betul supaya saudara-saudaranya kembali datang ke Mesir membawa Bunyamin. Kenapa pengen sekali Nabi Yusuf alaihi salam begitu? Karena ini kembali ke mimpi Nabi Yusuf dulu. Ya. Mimpi Nabi Yusuf alaihi salam dulu memang sudah diisyaratkan Allah bahwa pada akhirnya nanti keluarganya semua akan dibawa ke Mesir, berkumpul ke sana. Ini hanya sebab ini. Ini hanya sebab akhirnya nanti seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihi salam pindah dari negeri Kan'an, Palestina, ke Mesir. Maka nanti mereka sepenuhnya itu tinggal di sana. Itulah asal muasal kenapa kemudian orang Bani Israel banyak di Mesir. Nabi Musa alaihi salam itu kan berdakwah kepada orang Bani Israel. Di mana Bani Israel Nabi Musa saat itu? Di Mesir. Nabi Musa itu kan diutus Allah Ta'ala di Mesir. Nah, makanya ketika mereka selamat menyeberangi Laut Merah dari kejaran Fir'aun itu, kemana mereka diarahkan Allah Ta'ala Bani Israel itu? Ke Palestina. Palestina. Maka Palestina itu kita tidak boleh pungkiri bahwa itu adalah tanah suci 3 agama. Itu nggak bisa kita pungkiri. Yahudi itu tanah yang dijanjikan Allah Ta'ala juga untuk mereka. Ya. Nasrani juga itu tanah suci mereka. Maka Nabi Isa alaihi salam itu lahirnya di sana. Islam juga begitu. Maka Nabi diisrakan Allah Ta'ala ke Baitul Maqdis, ilal Masjidil Aqsa. Maka bumi Palestina itu
memang bumi agama-agama samawi. Yahudi, Nasrani, Islam, itu bumi yang dimuliakan oleh tiga agama itu. Ya. Jadi itu kenapa Nabi Yusuf alaihi salam melakukan segala cara bagaimana supaya saudara-saudaranya nanti kembali datang ke Mesir, ya. Bukan cuma semata-mata ingin membantu mereka, enggak, tapi bagaimana supaya nanti seluruh keluarganya bisa ngumpul di Mesir. Nah, itu tujuan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena memang mimpi Nabi Yusuf waktu kecil itu mengisyaratkan akan hal itu. Ya, kalau bukan karena itu, kalau pakai logika kita pasti pengen gak usah datang lagi. Apalagi ini orang dulu jahat gitu kan. Nah, kalau ada orang jahat sama kita, kalaupun mungkin kita bantu ya paling sekali lah gitu. Habis itu udah jangan lagi begitu kan. Ini enggak. Nabi Yusuf alaihi salam pengen supaya mereka tetap datang. Karena isyarat mimpi dari Nabi Yusuf alaihi salam dulu itu mereka berkumpul di Mesir. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu pun pulanglah ke negeri Kan'an. Ya. Sesampainya mereka ke rumah mereka, mereka pun berkata, "Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun." Falamma raja'u, ketika mereka sudah kembali ke rumah mereka, ila abihim, menemui ayah mereka setelah kembali ke kampung, ya, menemui ayah mereka yang di sana, yaitu Nabi Yakub. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini pun berkatalah kepada ayah mereka Nabi Yakub, "Ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kail." Ya, kami tidak akan mendapat bantuan bahan makanan lagi. Ya. Fa arsil ma'ana akhana, maka izinkanlah kami untuk membawa saudara kami ke sana. Karena kalau kami tidak membawa dia ke sana, pihak Mesir sudah mengatakan tidak ada bantuan sama sekali lagi untuk kami. Wa inna lahu lahafizun, kami berjanji bahwa kami benar-benar akan menjaga Bunyamin kalau kau izinkan kami untuk bawa. Jadi apa yang disampaikan Nabi Yusuf kepada mereka untuk membawa saudara mereka seayah yang di kampung itu, mereka usahakan. Mereka puju ayah mereka Nabi Yakub, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat bantuan bahan makanan sama sekali lagi kalau kami tidak membawa saudara kami ini, yaitu Bunyamin. Maka izinkanlah kami untuk membawa dia, biarkanlah kami bawa dia ke Mesir sana. Kami berjanji wa inna lahu lahafizun, kami bakalan menjaga dia, kami akan pelihara dia, kami akan lindungin dia." Ini kata-kata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ketika mereka membujuk ayah mereka. Lalu apa jawaban Nabi Yakub? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yakub berkata kepada mereka, bagaimana aku akan mempercayakannya kepada kamu? Bagaimana aku bisa mempercayakannya kepada kamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepada kamu dulu? Bagaimana saya bisa percaya terhadap kamu sebagaimana dulu saya percayakan saudaranya terhadap kamu, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub alaihi salam enggak ngasih. Tidak semudah itu diizinkan. Ya. Kenapa? Sudah ada pengajaran. Dulu diizinkan mereka bawa Yusuf, yang ada mereka buang, mereka hilangkan, terpisah dengan Nabi Yakub. Ya. Ini mereka izin pula untuk membawa adiknya, maka sudah tentu tidak mudah diberi oleh Nabi Yakub alaihi salam. Dari sini kita mengambil pengajaran
Ada hadis Nabi mengatakan orang mukmin itu tidak boleh jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi pengajaran bagi orang beriman itu jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya, kalau hari ini kita kena tipu seseorang, besok jangan sampai kena tipu sama dia lagi. Ini ada kadang-kadang orang sampai berkali-kali kena tipu dan nggak kapok-kapok juga dia. Pokoknya langganan lah dia kena tipu begitu. Orang beriman itu tidak begitu. Orang beriman itu kata Nabi tidak boleh jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jangan sampai jadi korban kita 2 kali berulang-ulang. Kenapa? Karena ketidakmauan kita mengambil pengajaran. Maka Islam itu mengajarkan kita apa yang terjadi bagimu hari ini ambil pengajaran darinya. Jangan sampai besok terulang lagi. Enggak boleh. Kalau kita masih terulang besok menimpa kita lagi, berarti kita tidak berhati-hati. Sedangkan kehidupan orang beriman itu penuh dengan kehati-hatian. Tidak boleh kita jatuh ke dalam hal yang sama 2 kali. Ya. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala lah sebaik-baik penjaga. Dialah yang maha penyayang, dialah yang maha pengasih, kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Karena mereka tadi menjanjikan kami pasti bakalan jaga, kata Nabi Ya'qub, fallahu khairun hafizah. Allah Ta'ala saja sebaik-baik yang bisa memelihara, kalian tidak. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Ta'ala yang maha pengasih. Ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. Walamma fatahu mata'ahum. Jadi yang tadi itu saat mereka membujuk ayah mereka, barang-barang yang mereka bawa itu belum dibuka. Jadi sesampainya ke rumah, obrolan langsung dengan ayah mereka yang tadi, wahai ayah kami, kalau engkau tidak izinkan kami bawa Bunyamin ke sana, pihak Mesir sudah mengatakan sudah nggak ada bantuan lagi untuk kita. Obrolan itu pas sesampainya ke rumah belum ada dibuka barang-barang yang dibawa dari sana. Maka setelah pembicaraan itu, walamma fatahu mata'ahum, dibukalah karung masing-masing yang mereka bawa dari Mesir. Apa yang mereka saksikan? Wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Mereka mendapati pada setiap karung mereka bahwasanya barang-barang yang sebelumnya mereka bawa dari Kan'an ke Mesir untuk ditukar ternyata dikembalikan semula. Nah, zaman dulu kan masih ada barter. Ya. Orang kalau pengen gandum, yang dia punya pisang dia bawalah pisang, dia dikasihlah gandum ke dia. Jadi barang-barang yang mereka bawa itu yang ala kadarnya, ya, ternyata mereka temui saat dibuka karung mereka masing-masing dikembalikan semula. Anak nomor 1 buka karung, barang yang saya bawa dikembalikan lagi. Anak nomor 2 juga begitu. Sampai yang ke-10 orang, masing-masing setiap karung mereka itu ruddat ilaihim, dikembalikan, nggak diambil. Ini kan memberi kesan bahwasanya penguasa Mesir itu orang yang super baik, ya kan? Baik, luar biasa. Sudahlah dibantu, barang yang semestinya diambil dikembalikan. Iya kan? Kita pemerintah mengklaim sudah berbuat baik kepada rakyatnya, tapi yang terjadi duit kita yang dikutip setiap hari. Iya kan? Misalnya nih, pemerintah bangga dengan program BPJS, ya kan? Jaminan kesehatan nasional, seolah-olah kesehatan kita dijamin oleh negara. Padahal setiap bulan
kita yang bayar. Kalau misalnya kita gratis, nggak ada kita bayar, baru layak rasanya pemerintah kita bangga dengan program itu. Ini yang ada kita bayar setiap bulan, ya kan? Bagi yang PNS mungkin sudah dipotong atas. Sebelum menerima gaji sudah dipotong, ya kan? Yang PNS biasanya bilang kami sudah dibayar oleh negara. Bukan dibayar negara, dipotong dari gaji itu. Dipotong atas dulu kan. Sebelum menerima gaji dipotong dulu, BPJS-mu sekian katanya kan. Jadi ini katanya mau naik lagi PPN jadi 12%. Wallahu a'lam jadi atau tidak ya. Nah, nampaknya ada berita saya tengok katanya masih dipending. Karena mungkin ribut orang ya kan. Jadi nanti kalau sempat 12% itu makan kita 100.000, pajaknya 12.000. Jadi kita ini ngeri sebetulnya dipajakin. Saat kita membeli barang dipajakin, setiap tahun dipajakin lagi, pas kita jual barang itu lagi dipajakin lagi. Jadi sebetulnya yang paling untung negara bukan kita, ya kan? Cobalah kita misalnya beli tanah. Saat beli tanah itu kan ada pajaknya. Setiap tahun itu ada PBB-nya lagi, bayar. Saya dengar-dengar PBB pun di kota ini sudah meningkat dari yang sebelumnya. Pas kita mau jual lagi itu tanah, ada lagi pajak penjual. Jadi kadang-kadang saya mikir, ini sebetulnya kita yang butuh negara atau negara yang butuh kita? Ya. Kadang-kadang yang kita butuhkan dari negara ini cuma KTP sama paspor. Ya kan? Selebihnya negara yang butuh sama kita. Tapi ya udahlah, namanya tinggal di negara ini, begitu peraturannya ikutin aja lah, ya kan. Jadi kalau yang benar-benar bisa dibanggakan itu mestinya negara menjamin itu semua, nggak main kutip-kutip lagi. Kalau kutip-kutip itu kan berarti duit kita aja yang dikelola kan. Kalau dulu di Malaysia itu ada klinik One Malaysia istilahnya. Jadi mau pergi berobat itu cukup bawa duit 1 ringgit, 3.000 rupiah lebih kurang, 3.500 lah sekarang. Udah cukup cuma sekedar prasyarat aja. Itu zaman Perdana Menteri yang sebelum ini, si Najib itu yang dipenjara sekarang. Dia itu menggagas One Malaysia istilahnya. Jadi cukup bawa duit 1 ringgit udah bisa berobat. Nggak ada yuran bulan-bulan, nggak ada. Itu baru bisa dibanggakan. Brunei Darussalam jangan cerita lagi lah, ya kan? Mulai dari lahir, ya kan? Jaminannya, wah terlalu banyak lah jaminannya. Nggak ada dikutip-kutip. Makanya kalau ketemu mahasiswa yang berasal dari Brunei, bawaannya beda aja itu sama kita. Kenapa? Dia selain kuliahnya dibiayai oleh negara, tiap bulan uang sakunya itu banyak. Uang sakunya aja banyak dikasih oleh negara dia. Nggak pilih-pilih, semua dikasih. Itulah rezeki mereka bernegara seperti itu. Kita rezeki kita beginilah. Ya disyukur-syukuri aja lah, daripada tak punya negara kita kan. Nah iya, saya kan tinggal, rumah saya sekarang tak jauh dari tempat orang-orang imigran itu, di Jalan Sudirman tuh. Saya tengok mereka, kasihan juga melihat orang-orang Rohingya seperti itu. Kasihan juga melihat orang-orang Rohingya ini yang nggak punya negara, terkatung-katung nggak jelas. Negara mereka di Myanmar asalnya, tapi dihalau oleh tentara Burma, melarikan dirilah mereka. Sampai ada yang ke Pekanbaru. Di sini pun ya begitulah hidupnya. Namanya bukan negara dia kan. Jadi walaupun kita merasa dikutipin terus tiap bulan, ya bersyukurlah masih punya negara kita, daripada tak punya negara. Ya kan. Jadi sejelek-jeleknya negara itu harus disyukuri.
selama masih punya negara. Kalau sudah tak punya negara, kacau kita. Jadi saat mereka membuka karung mereka masing-masing itu, mereka mendapati ternyata barang-barang yang mereka bawa ke Mesir itu semua dikembalikan. Sudahlah dapat bantuan, barang yang mereka bawa itu dikembalikan semua. Ini kurang baik apa lagi begitu kan? Qalu ya abana ma nabagi. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu berkata, wahai ayah kami, apalagi sebenarnya yang kita inginkan? Kalau sudah begini baiknya ini orang, udah izinkanlah kami bawa Bunyamin ke sana supaya kita tetap dapat bantuan, gitu kan? Jadi syaratnya cuma itu, bawa saudaranya, udah dibantu. Kalau orang di kampung-kampung syarat dapat bantuan apa? Dekat sama kepala desanya. Makanya keluarga kepala desa semua dapat bantuan sosial. Ada orang lain yang tak, keluarga dia miskin susah pun tak dapat bantuan. Jadi itu kan ada bantuan langsung dari pemerintah itu setiap berapa bulan itu ya. Jadi di kampung-kampung itu banyak menjadi permasalahan. Yang dapat itu siapa? Ya keluarga kepala desanya. Kalau tak ada hubungan sama keluarga kepala desanya, janda susah hidup melarat tak dapat dia. Tapi kalau dekat sama keluarga kepala desanya, lurahnya, dapat dia. Ya begitulah model kita. Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang yang kami bawa ke sana, wahai ayah kami, ini dikembalikan lagi nih. Kita sudah dapat bantuan, barang yang kami bawa ke sana semua dikembalikan. Ya. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana. Kemudian mereka berkata, kita akan dapat memberi makan keluarga kita. Kalau kami ke sana lagi dapat bantuan, kita akan bisa makan. Wa nahfadhu akhana, kami akan menjaga saudara kami. Kami bawa dia ke sana, kami jaga dia betul-betul. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita akan mendapatkan jatah tambahan. Karena Yusuf menjanjikan bukan cuma akan dibantu tetap, malah akan ditambah kalau sampai dibawa saudaranya ke sana. Dzalika kailu yasir, dan itu mudah bagi penguasa Mesir itu untuk menolong kita. Mudah. Pokoknya kita penuhin aja kemauan dia, bawa ke sana Bunyamin. Kalau bawa ke sana, ini orang sangat baik, akan ditambah bantuan untuk kita. Jadi itu cara strategi Nabi Yusuf bagaimana supaya Bunyamin itu dibawa nanti ke Mesir. Nanti ada lagi cara Nabi Yusuf supaya Bunyamin setelah dibawa ke Mesir tak pulang ke kampung, ditahan di Mesir. Akhirnya nanti tertahan satu lagi saudara Nabi Yusuf, 2 akhirnya 3 di Mesir. Baru nanti hujungnya sekali, barulah seluruh keluarganya dibawa ke Mesir. Ya, baik, waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan nanti insyaallah ayat 66. Itu Nabi Yakub akhirnya meminta, karena sudah begitu tadi Nabi Yakub pun melihat betapa baiknya penguasa Mesir ini. Akhirnya Nabi Yakub nanti meminta kepada anak-anaknya, kalau kalian tetap pengen membawa Bunyamin, kalian harus mau bersumpah, berjanji atas nama Allah Ta'ala untuk menjaga Bunyamin. Karena dulu sudah pernah dikecewakan, maka Nabi Yakub tidak mau memberi begitu saja anaknya dibawa. Maka nanti Nabi Yakub meminta, kalau kalian mau bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk menjaganya, saya izinkan. Tapi kalau tidak, saya tidak izinkan untuk kalian bawa. InsyaAllah itu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz.